Oke, sebentar. Koin itu eh Mbak Rani pakai itu ya, pakai akunnya Pak Rikman. Iya betul Pak. Oh, oke, oke. Siap, siap. Sebentar ya. Nah, ini kayaknya kita sambil mulai aja ya, nanti mungkin yang lain. Kalau ada yang nyusul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh Mohon maaf ya, ini saya tadi agak telat. Kebetulan tadi habis dari dokter. Terus apa? Masih di jalan tadi tuh. Jadi agak telat. Terus nanti ke depan untuk apa di kuliah yang monetization ini kita startnya sore ya teman-teman ya. By default insya Allah kita startnya di jam 4. Karena kebetulan saya kalau jam 9.20 atau sekitar jam segitu tuh kebetulan lagi ada kuliah juga gitu di kampus. Jadi bentrok waktunya gitu ya. Nah, eh, jadi nanti kita defaultnya pakai yang jam 4 ya. Ini saya izin share screen dulu ya. Kita insya Allah hari ini akan melanjutkan bahasan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Masih terkait apa nanti jenis-jenis monetisasi. Terus nanti mungkin kita akan coba explore satu-satu ya ininya apa si websitenya gitu ya istilahnya atau provider penyedia monetisasinya. Wait, saya ganti screen-nya dulu sebentar. Sebentar ya, saya share screen-nya entire screen aja ya. Khusus salah. Oke, saya share screen dulu. Sudah muncul ya. Oke. Nah, kita masuk yang di sini. Jadi ini nanti kalau misalkan dirasa kecepatan boleh langsung raise hand atau nanti di kolom chat ya. Bisa langsung ini aja interupsi aja ya. Terus kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh bisa sambil dicicil di apa tulis aja di kolom chat ya. Kalau kurang udah aja deh. Kolom chat oh baik katanya. Serius ya oke. Sebentar. Nah jadi di sini terkait revenue models ya. Nanti di sini ada yang eh, si provider kita sebutnya provider aja ya biar gampang ininya. Jadi ada apa pihak yang menyediakan fasilitas untuk kita apa ngemonet ya. Dalam hal ini nanti lebih banyak di ads ya. Nanti kita akan coba ulas kira-kira ads yang cocok kita gunakan di game yang nanti kita buat itu yang seperti apa gitu ya. Nanti di sini ada yang premium, ada yang freeware dan shareware seperti itu. Nah, kalau yang premium sebenarnya ini balik lagi ke yang bahasan kita di awal ya. Ini tuh premium tuh sebetulnya ya mereka atau kita mendapatkan income dari customer itu karena customer membeli game kita secara langsung gitu ya. Baik itu melalui toko fisik atau dengan cara download misalkan. Jadi kita punya source digitalnya, terus kita buat dia jadi apa, berbayar gitu ya. Sehingga nanti si user itu ketika mau download, dia harus membayar sejumlah uang dulu. Nah, itu nanti juga cara apa atau metode pembayaran dan lain-lainnya. Ya ada metode-metodenya juga ya. Cuman yang paling gampang ya sekarang
Kalau kalau sekarang sebenarnya udah mulai banyak yang apa dia sistemnya ini ya nge-subscribe ya. Jadi misalkan kita kasih satu platform gitu ya, nanti dia bisa subscribe di sana dan dia nanti misalkan sistemnya deposit dan lain-lain lah seperti itu. Sorry. Nah, terus yang ini tuh cuman biasanya untuk game-game yang basisnya konsol sama PC biasanya karena eh, kalau PC sekarang juga sebetulnya sih udah sangat jarang kalau pakai yang DVD ini ya, pakai disk seperti itu masih udah jarang. Kalaupun masih ada ya itu eh, kayaknya perlu kita pertimbangkan juga nanti seperti apa baiknya gitu ya karena penggunaan eh, disk dalam bentuk DVD seperti itu tuh udah kurang ini juga ya karena nanti dia bisa cacat fisik dan lain-lain itu rusak apa istilahnya buat sisi user juga nanti malah sedikit merugikan ya. Jadi eh, dengan hal itu sebetulnya bisa menurunkan eh, peluang agar si usernya mau membeli di kita gitu ya. Kayak nanti kita bisa pikirkan dengan cara lain. Kalau sekarang kan udah mulai banyak kita bisa pakai flash disk ya. Bisa pakai apa? Harga flash disk juga sudah cukup murah dan lagi kalau misalkan pakai itu kan bisa lebih premium sebetulnya. Lagi kalau sekarang kita apa bisa grafir misalkan si flash disknya digrafir pakai logo ini kita gitu ya logo si apa perusahaan ya bukan perusahaan ya brand brand kita lah gitu ya brand kita digrafir di flash disknya atau nanti misalkan kita bisa bikin macam-macam lah ya bisa UV printing dan lain-lain di si flash disknya. Nah kita masuk yang berikutnya ini yang freeware. Kalau freeware ini game berlisensi copyright tanpa berbayar. Jadi gratis untuk dimainkan namun tidak bisa dikembangkan oleh user seperti open source game. Kalau dulu ini zaman saya sebetulnya ya. Zaman saya itu kita mainannya nggak belum belum ada bukan belum ada ya. Mungkin Unity juga masih belum dipublikasi seperti sekarang. Jadi belum eh, digunakan secara secara publik gitu ya. Jadi kalau dulu masih mainan di Flash, mungkin kalau sekarang tuh Adobe Animate ya. Cuman kalau dulu tuh ada portal tersendiri. Salah satu yang paling terkenal portal Flash game itu yaitu Newsground. Ada Newgrounds apa Newsground sebenarnya Newgrounds ya. Dulu tuh kalau sekarang ntar saya coba ini ya kalau ini masih ada nggak ya? Sebentar saya coba ke sini. Nah, ini nanti kita sekalian cek ini. Newgrounds. Nah, harusnya ini Newgrounds harusnya bukan Newsground. Ya, newgrounds.com. Nah, cuman ini sekarang itu dia dibuat unsafe seperti ini. Tuh, diblokir katanya. Paling nanti harus pakai VPN dan lain-lain lah ya. Karena dianggapnya ini katanya apa situs yang berbahaya. Padahal ini tuh dulu banyak dipakai buat. Nah, di sini nih nanti ada apa? Nah, bisa nanti lah ya ini. Saya malas kalau misalnya harus ingin VPS dulu ya. Cuman intinya, nah ini di X-nya juga ada ya. Kalau nanti kita lihat di Twitter. Nah, teman-teman nanti bisa lihat seperti ini. Tuh, jadi ngumpul nih, pada ngumpul di sini. Ada game developer, ada artis. Nanti kita juga bisa saling apa, ngasih ngeliatin game kita gitu ya. Terus nanti bisa di ini. Cuman tuh ini kan tahun 2021 ya. Jadi ada yang paling dekatnya mungkin tahun berapa? eh itu apa? Sorry. Nah, ini tuh
kita bisa ngasih lihat game kita. Kalau mungkin kalau nanti di Unity kita akan pakai itch.io ya teman-teman. Ini mirip lah, nanti itch.io itu mirip seperti itu. Jadi ada portal gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung share gamenya di situ, bahkan bisa langsung dimainin di browsernya gitu ya. Kalau di itch.io nanti game teman-teman tuh dijadiin HTML5 mungkin ya secara teknisnya tuh. Jadi nanti dipublish jadi HTML5 di Unity-nya. Nah, nanti filenya itu dimasukin di itch.io. Nanti dia bisa langsung muncul di halaman itu ya, di halaman eh, si portalnya. Nanti kita masuk ke halaman kita pribadi gitu ya. Jadi kayak kita punya channel lah gitu ya. Punya channel nanti masuk situ, nanti orang-orang bisa nge-review game kita gitu ya, mau ngasih komentar dan lain-lain. Itu lebih bagus. Jadi kita juga butuh sebenarnya untuk engagement. Selain itu yang paling utama sebenarnya kita buat analitik ya. Jadi nanti kita bisa tahu seberapa besar impresi orang atau para user gitu ya terhadap game kita tuh seperti apa gitu. Sehingga nanti dari situ kita bisa kasih perbaikan gitu ya. Ya intinya kita bisa ngevaluasi lah, bisa mengevaluasi si ini kita permainan apa game yang kita buat gitu ya. Dan nanti di situ kita bisa mulai masuk ke monetisasi dengan cara yang lebih tepat. Lalu ini yang shareware, jadi gamenya diberikan dalam bentuk demo yang bisa dimainkan penuh jika ada follow up pembelian gitu. Jadi ini tuh kita ngasih lihat sebagian dulu, tapi nanti kalau misalkan pengen lanjut gitu ya ke wah, entah ke stage berikutnya yang memang lebih menantang dan lain-lain itu dia harus beli dulu gitu ya. Nah, eh ini kita tadi balik lagi ke yang revenue model ya. Nanti di sini ada buy to play, ada free to play, ada freemium disebutnya. Terus subscription model, pay to play ya. Kalau dia ada buy to play, ini pay to play ya, ya sama-sama aja ya, mirip ya. Terus ada free to play, ada freemium, ada advertising base, ada play to earn or pay to earn gitu ya. Nah, kalau yang pay to play, contohnya kayak Sim City ya. Ini, The Sims, sorry, The Sims 3 ya. Kalau zaman dulu The Sims 3 sekarang kan ke, udah ke berapa ya? 5 ya. Jadi gamenya tuh kayak game premium, si playernya itu beli game di awal, cuman nanti ketika ada pembaruan di tengah jalan gitu ya, itu bisa beli lagi gitu ya. Jadi di awal udah beli, terus nanti di tengah-tengah ketika pengen ada penambahan fitur dan lain-lain di tengahnya harus beli lagi gitu. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang free to play. Game didesain bisa dimainkan secara free, namun jika si player ya di sini ingin bermain seluruh fitur perlu berlangganan. Ya banyak ya kayak sekarang game-game apa FPS ya yang first person shooter kayak gitu mulai banyak menerapkan hal semacam ini. Anggap kayak misalkan nanti kita ada free pass gitu ya. Nanti misalkan di free pass itu kita bisa dapat skin untuk apa senjata kita misalkan. Nah itu harus beli, harus berlangganan ya. Dan yang dipakainya eh, kita di awal saya sempat ini ya sempat bahas terkait mikrotransaksi. Jadi eh, metode yang dipakainya kita pakai mikrotransaksi di sini. Terus ada lagi freemium disebutnya ini. Oh ya ini punten, punten ya teman-teman. Ini pakai contohnya yang masih yang jadul-jadul ya. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi kira-kira yang apa sekarang-sekarang ini yang udah update itu bisa ditemui di game yang mana gitu ya. Jadi di sini game didesain free untuk level-level awal, kemudian mengharuskan player membayar untuk level selanjutnya. Jadi freemium disebutnya. Awal-awalnya free, mungkin kita kasih anggaplah untuk game-game yang biasanya levelnya tuh banyak bisa sampai 100 gitu ya, bisa bahkan 100 lebih atau bahkan sebetulnya itu tuh unlimited gitu ya. Cuman nanti 100 level pertama itu developer udah siapkan
ketika dilempar ke publik gitu ya, dimainkan oleh banyak user, nanti di situ dia ngecek, ada analitik gitu ya, dia ngecek impresi dari usernya seperti apa. Ketika misalkan oh ini rame nih, banyak yang download kah dan lain-lain gitu ya, nanti kan kita bisa lihat. Terus kita bisa ngecek dari situ, oh ini peluangnya bagus gitu. Nah di situ kita mulai buat istilahnya jadi kayak bikin kejar tayang ya, bikin gamenya kejar tayang. Jadi misalkan bikin 50 stage berikutnya gitu, tapi udah masuk yang ke premiumnya tuh. Jadi eh, si player itu untuk ngakses level di atas level 100 itu udah harus subscribe misalkan kayak gitu. Nah, itu freemium disebutnya. Terus ada lagi pay to play. Jadi pay to play itu di sini eh, kita tuh ngarahin si user biar apa mau bayar kalau pengen ngelanjutin permainannya gitu ya. Jadi anggap misalkan ini mungkin sedikit mirip dengan yang ini, yang freemium, cuman di sini sedikit lebih memaksa sebetulnya ya. Ada pemaksaan. Anggap misalkan ada quest tertentu yang dia tuh nggak bisa tamatin atau nggak bisa penuhi kalau nggak melakukan pembayaran misalkan. Jadi nanti pilihannya kalau nggak bayar ya nggak bisa eh, apa ngelanjutin ke level berikutnya gitu dengan atau dengan modus ya melalui modus eh, complete quest gitu ya. Misalkan dia harus beresin quest tertentu gitu. Nah, terus di sini ada lagi yang advertising base ya. Ini free to play. Sorry sorry apa? Game free to play yang mengharuskan player melihat iklan jika ingin lanjut bermain. Nah, ini mungkin sebelumnya sempat kita bahas ya. Jadi monetisasi melalui iklan, melalui ads ya. Di sini ketika beres satu level misalkan, terus dia muncul dulu iklan. Biasanya ini di game-game mobile ya, itu paling sering ya. Game mobile nanti muncul iklan, iklannya mulai dari yang relate sampai yang nggak relate ya. Banyak yang nggak relate. Bahkan kalau saya sering apa amatin gitu ya dari beberapa device atau player yang ada di para mahasiswa saya sempat coba explore ini ya. Itu eh, mungkin harusnya nanti saya bikin penelitian tersendiri ya. Jadi seberapa relate-kah iklan yang muncul di halaman iklan ini gitu ya dengan game yang sedang kita mainkan. Jadi maksud saya gini, kalau misalkan kita lagi main RPG misalkan, harusnya kan kalau relate itu advertisingnya atau si iklannya itu ya masih game-game yang masih seputaran RPG atau at least game lah gitu ya, iklan tentang game apa gitu, game-game yang lain ya gitu. Cuman kalau sekarang kan udah mulai muncul ada pinjol lah, bahkan ada judol ya masuk ke situ gitu. Nah itu kan udah nggak relate ya. Nah itu faktor sampai bikin nggak relate itu seperti apa? Nah itu nanti perlu kita explore. Cuman sih kalau kita sekarang sebagai penyedia ini atau sebagai developer gitu ya, terus kita pengen menerapkan iklan di game kita ya, kita mah nanti nanti ada ininya ya, ada beberapa langkah ininya. Yaitu kita memang serahkan ke provider
Jadi publisher iklan. Cek, cek. Tadi saya sempat ini ya, sempat keluar ya. Suaranya dia hilang. Oh, gimana, gimana? Suaranya sempat hilang. Oh, suaranya sempat hilang. Oh, tadi sampai mana ya saya sebentar ya? Saya balik lagi ke sini. Terus saya sering gini deh. Tadi masih di sini. Iya, Pak. Oh, masih sini ya. Oke, sorry. Oke. Aduh, tadi saya terakhir ngomong apa ya? Bisa saya terlalu jauh gitu ininya. Ada yang bisa bantu saya? Tadi saya terakhir ngomongin apa? Boleh di chat atau boleh langsung open mic aja? Ada yang bisa bantu? Tadi seingat saya itu baru sampai apa penelitian yang iklan sesuai dengan game itu Oh atau ya, kayak gitu relate gitu. relate atau enggaknya Ya, gitu. Oh, oke oke oke. Makasih ya Mas. Oke ya. Nggak terlalu jauh sih harusnya tadi ya. Jadi ya itu di sini kita sebetulnya terlepas dari relate atau enggak relate-nya gitu ya. Kita sebagai developer game ya udah aja apa ya ngikut ke provider yang eh, menyediakan layanan untuk monetisasi kita gitu ya. Si penyedia layanan iklannya gitu ya. Karena si pengiklan juga kan dia ke penyedia iklan itu atau ke provider itu kita sebut provider tadi ya, provider iklannya. Dia kan bayar juga ke provider iklan. Kita juga sebetulnya nanti ketika ingin beriklan apa sorry ingin menerapkan iklan itu di game kita, terus nanti apa eh, ingin dimonet gitu ya, itu biasanya memang ada profit sharing dengan providernya. Jadi provider ini benar-benar semacam agregator sebenarnya, cuman agregator di sini eh, dia posisinya benar-benar ada di tengah, tapi dia bisa dapetin keuntungan dari pihak kita dengan pihak pengiklan gitu, seperti itu ya. Ya, intinya seperti itu. Ini kalau yang apa advertising base. Nah, nanti di sini ada lagi play to earn or pay to earn gitu ya. Jadi di sini model monetisasi baru di mana player akan dibayar jika menggunakan NFT di dalam game gitu. Jadi publisher akan mengelola insentif bagi NFT yang menambah value game. Biasanya ada pembayaran di muka oleh player sebelum bermain. Gitu. Ini jujur sih saya belum sempat ini ya, belum sempat cek seperti apa ininya. Nah, cuman kalau di sini katanya dia salah satu apa contohnya ini ada Kurai Metaverse namanya. Dia pakai Kurai token namanya gitu ya. Jadi ini game multiplayer. Nah, nanti di situ eh, minimalnya ada apa 6 player ya mainnya. Terus maksimalnya 16 player. Terus di sini katanya bilangnya the game starts with two teams and there will be an impostor for each team. Nah, ini impostor itu nanti uh, bakal tar. Oh ini nih. Several mini games to earn real money. Oh. Nah ini saya ini sebetulnya belum belum ngecek ya. Jadi saya pribadi sebenarnya ini belum terlalu paham lah ini. Tapi nanti saya coba kita coba ini ya kita coba explore juga nanti seperti apa sih Kurai ini kalau masih ada ya. Nah ini kita cek ya berapa apa oke tadi di sini nanti ada terkait ads ya. Jadi nanti ada beberapa tempat yang bisa kita coba jelajahin juga. Siapa tahu itu bisa jadi salah satu alternatif untuk monetisasi gitu ya. Ini eh, mungkin yang muncul di slide ini ada yang udah obsolete juga ya si websitenya. Cuman
Saya sempat waktu itu coba apa cek ada yang berubah namanya gitu ya, tapi secara functionality masih sama gitu seperti itu. Ada juga yang memang udah nggak bisa dipakai sama sekali. Ini saya coba ini masuk. Yang pertama ini yang facebook.com/business. Nanti teman-teman juga kalau mau nyoba ya masuk sini. Cuman saya cek sih masih ada, cuman tampilannya udah berubah ya nggak seperti ini. Karena kan sekarang juga udah meta ini ya. Kita coba cek ya. Oh sorry, ini saya share screen-nya masih yang ini. Saya coba share screen ini. Nah, ini jadi Meta Ads namanya tuh. Nah, jadi kalau ke facebook.com/business dia akan redirect ke situsnya tuh jadi web.facebook.com/business/ads gitu ya. Nanti muncul kayak gini, Meta Ads namanya. Nah, kalau udah Meta Ads berarti kan nanti platformnya juga macam-macam ya. Ada yang WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook gitu ya. Nanti di sini juga apa? Coba, bentar ya, saya coba masuk ke sini. Kita, nah jadi nanti ini teman-teman bisa cek kira-kira eh, seperti apa kita dalam eh, nyoba pakai ads-nya si Meta ini ya. Untuk saat ini seperti apa? Apakah ini nanti bakal menguntungkan atau enggak gitu ya. Nah, nanti di sini bisa pelajari gitu. Budget and schedule. Nah, di sini ada. Terus nanti gimana cara penerapannya gitu ya. Mungkin kalau di sini saya belum dapat lagi cara nerapin kalau kita simpan di game ya. Karena nanti kalau zaman dulu Facebook itu biasanya dia mainan token ya. Nanti kita bisa masukin istilahnya kita eh, program ya, kita kita coding nanti tokennya dimasukin ke situ gitu. Sebentar saya ini dulu. Oke. Ini mungkin nanti bisa jadi bahan kita untuk explore ya untuk yang meta ads ini. Kita coba ke yang berikutnya. Nah, ini ada yang namanya AdMob. Nah, ini nempel di Google ya. Jadi Google AdMob disebutnya. Ini saya sempat cek waktu itu. Nah, ini masih ada ternyata ya. Nah, ini nih Google AdMob. Jadi admob.google.com nanti masuk sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek ada simulasinya ya. Jadi nanti di sini bisa seperti ini. Nah, jadi mensimulasikan atau mencoba simulasi perhitungan ya untuk revenue. Nanti di sini pilih countries-nya di mana. Kita misalkan di daerah Asia gitu ya. Terus platformnya yang dipakai apa? Oh iya, kalau AdMob ini dia lebih di mobile ya, hanya untuk di mobile, nggak ke yang PC. Ini bisa pilih Android atau iOS. Misalkan Android kita pilih nanti ininya apa, genre-nya ya atau kategorinya ya. Di sini ada games, nah kita pilih games, terus kita kalkulasi. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman punya potensi dapat revenue itu, tapi ini per tahun ya, annual revenue ya. Estimasinya $653 dengan asumsi aktif usersnya itu per bulannya itu 50.000 users. Nih, nanti bisa dicek. Tuh, visitor ya, di sini disebutnya. Visitor per bulan. Ini nanti bisa ditarik lagi nih kalau misalkan anggaplah berapa gitu ya, 100. Ini nanti tinggal ditarik-tarik aja. Dapatnya berapa. Kita coba cek kalau iOS beda nggak ya. Nah, iOS lebih mahal lagi dapatnya. Maksudnya lebih lebih gede ya. 50.000 users itu per bulan gitu ya, kita dapat revenue-nya.
potensi revenue-nya itu 1.314 US dollars. Ini baru dari ini ya, kan nanti kita bisa pakai ini yang lain gitu, keran yang lain istilahnya gitu ya, baru yang di AdMobs. Oke, berikutnya, nah ini Unity Ads ya. Ini yang paling sering dan sangat mungkin kita pakai ya. Tadi sempat saya ini juga. Nah, nanti seperti ini. Jadi drive revenue with Unity's monetization solutions katanya gitu. Di sini ada yang bentuknya plugin, ada yang bentuknya nanti SDK ya. Kalau misalkan kita nanti pilih SDK, nah muncul di sini. Nah, di sini teman-teman nanti ada yang buat mobile, ada juga yang buat di PC ya. Tapi kalau PC di sini harusnya sih nanti gamenya game online ya, gitu. Tapi maininnya based on PC gitu. Ini pakai C Sharp, kita coba cek ya nanti di sini. Nah, install SDK-nya seperti apa, nanti di sini ada caranya gitu ya. Terus kalau nanti eh, Android dia pakainya Java, kalau iOS pakai Objective-C ya. Ini kalau misalkan di-download, nah dia akan ke rilis, ke bagian rilis. Nanti di sini ada eh, ininya ya, si halaman rilisnya pakai versi yang berapa. Seperti itu. Nanti nah ininya seperti apa di sini banyak cara-caranya ya. Ada kita bisa bisa pelajari. Nah, misalkan di sini mobile ad formats. Misalkan. Nah, di sini ada yang video aja. Jadi misalkan iklannya itu hanya bentuk video gitu ya, video sequence jalan udah gitu nanti ada tombol close gitu ya, di close. Maka nanti itu bisa di skip ya, misalnya dipercepat dan lain-lain itu ada di sini. Terus nanti yang playable ads. Nah, di sini juga kadang ada, mungkin teman-teman juga pernah lihat ya, ketika iklan misalkan dia ngarah ke game tertentu. Nah, ini juga sebenarnya nanti bisa kita arahkan ya. Anggaplah kita punya beberapa games, misalkan udah kita publish gitu. Nanti misalkan di game A, iklannya adalah game kita yang B, misalkan. Jadi itu bisa menambah peluang agar si user itu bisa mainin seluruh gamenya kita gitu ya. Jadi nanti di situ kita kasih gimmick gitu ya, atau kasih satu highlight stage gitu. Pas iklan itu mainin game tersebut, misalkan cara mainnya langsung dimainin di situ gitu ya. Nanti begitu kita mainin, anggaplah misalkan eh, kayak Angry Birds misalkan ya, pas dimainin misalkan abis narik si eh, burungnya gitu ya, kena si yang babinya itu, plek pas udah kena, kita ngasih experience dulu ya, kita ngasih experience awal ke pengguna, oh cara mainnya kayak gitu gitu. Setelah itu baru dia akan mengarahkan langsung ke Play Store biasanya kalau misalkan kita pakai Android gitu ya, ke Play Store nanti disuruh install aplikasi apa si gamenya kayak gitu. Ada yang seperti itu jadi playable ads gitu ya. Terus nanti di sini ada end cards juga gitu. Di sini dia apa setelah beres videonya muncul nanti tiba-tiba udah langsung ada link juga gitu ya, bisa dalam bentuk cards gitu. Itu ngarahin juga untuk install game seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari ya. Ini tadi ada di Unity ini ya. Nanti masuk aja ke sini. unity.com/solutions/unity-ads. Ya, itu nanti masuk ke situ. Berikutnya, nah, Fungle. Fungle ini saya sempat cek juga, udah nggak ada ya Fungle. Seingat saya Fungle-nya itu berubah deh. Coba kita masuk aja. Fungle.com. Nah, namanya jadi ini sekarang. Liveoff.io.
ini juga ada monetisasinya ya. Jadi nanti I'm a mobile game developer misal. Nah, nanti seperti apa ininya, cara-caranya. Jadi di sini ada langkah-langkahnya ya, kita bisa pelajari gitu. Sebenarnya hal seperti ini nanti teman-teman bisa ini ya, bisa coba explore kira-kira yang bakal cocok buat teman-teman kira-kira yang mana gitu ya, yang bisa nanti eh, ngangkat atau nambahin revenue kita gitu ya sebagai game developer. Ad Colony itu sayangnya udah ini ya. Ini namanya kalau nggak salah jadi ini Digital Turbine. Ad Colony itu kita coba ya masuk ya. Yang ini deh. Ad Colony. Ini kalau misalkan adcolony.com-nya udah nggak ada. Nah ini Digital Turbine atau permanently close ya si Ad Colony ini. Ini kalau kita nanti ngecek Instagramnya Ad Colony gitu ya. Nah di sini kita bisa cek linknya, dia ngarahin ke digitalturbine.com yang ini. Nah, di sini nanti sebagai apa nih kita app developer misalkan. Nah, nanti seperti ini. Jadi nanti monetization solution seperti apa? Itu kita bisa pelajari. Ini ada CPM juga ya nanti. Seperti ini. Nanti bisa teman-teman pelajari. Terus Iron Source. Kalau dulu situsnya ironsrc.com ya, Iron Source. Sekarang berubah jadi di sininya is.com. Cuman ininya Iron Source tetap. Nah, di sini nanti kita bisa mau ke monetization ya, platformnya. Monetization itu muncul seperti ini. Nah, nanti bisa cek. Misalkan Unity level play mediation. Nah, ini nanti bisa pelajari juga ya, seperti apa. Nah, di Iron Source itu, nah, dia Tencent ini ya, pakai. Terus ini yang eh, tadi udah kita cek juga ya, Iron Source. Sorry, Iron Source yang ini Unity Ads kita di Digital Turbine, Ad Mode gitu ya. Nah, itu ternyata ini juga ya, collabs juga nih di sini. Oke. Nah, oh ya, sampai sini gimana teman-teman? Masih aman? Atau ada yang ingin ditanyain dulu? Silahkan. Sebelum saya coba lanjut ke ini ya, yang monetize your game with ads, penempatan ads-nya seperti apa gitu. Masih amankah? Silakan boleh di kolom chat. Nah, bisa lihat. Oh, aman. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya ke penempatan ads. Nah, oh, sebelumnya juga sempat saya singgung ya, ada yang banner ya, macam-macam ya. Terus tadi ada yang apa? Setelah beres satu level, kita munculin halaman full screen untuk eh, dedicated advertising di situ gitu ya. Nah, itu juga penempatannya bisa seperti itu. Nah, di sini yang pertama ini yang di bagian bawah ya. Bagian bawah ini biasanya dari Google juga nih. Dia munculin apa? Iklan-iklan. Biasanya kalau sekarang-sekarang yang paling banyak nongol di situ tuh yang banyak banget iklan tuh marketplace ya. Tokopedia atau Shopee dan lain-lainnya gitu ya. Jadi di situ baru algoritmanya marketplace tersebut biasanya relate dengan algoritma apa dengan barang yang biasa kita cari di marketplace. Misalkan kita pengguna Tokped gitu ya. Nanti muncul iklan di sini nih, iklannya Tokped gitu ya.
Nanti barang-barang yang ada di sini, barang-barang Tokpednya itu tuh relate banget dengan yang lagi kita cari biasanya gitu ya. Nah, jadi di situ udah sekalian gitu ya. Siapa tahu kita nge-wishlist apa, pas sambil main game nanti muncul di situ, oh udah ada nih ini. Misalkan kayak. Nah, itu apa yang ada di bawah ini atau banner juga kita sebutnya banner. Nah, terus ada lagi yang seperti ini. Jadi kita beres main gitu ya, misalkan habis 5 stage atau bahkan bisa aja di bawah itu gitu ya, jadi muncul ads. Nah, di sini ads-nya, nah kalau kita cek ya di sini, ads-nya ini yang playable ads ya. Jadi ketika iklannya muncul, iklannya ini bisa kita interaktifkan. Jadi kita berinteraksi sama iklannya. Di sini kita diminta buat uh, ini ya, geser-geser si ininya nih. Jadi nanti player yang ini bisa mengikuti arahan kita gitu ya. Sambil jadi ini padahal ini iklan ya. Nah, seperti ini. Atau nanti dia eh, nah ada CTA-nya dulu gitu ya. Ada call to action-nya, biasanya nanti berupa tombol gitu ya. Ini biasanya kalau yang nggak tahu, dia nganggapnya, oh ini kita harus mainin dulu nih gitu. Taunya pas di tap to play itu dipencet, dia langsung ngarahin ke Google Play misalkan ya, seperti itu, buat nginstal gitu. Padahal kalau kita diemin, ini didiemin aja, ini nanti ada timernya gitu. Nanti tiba-tiba ada tombol X muncul ya, tombol X di sini. Nah, ketika kita pencet tombol X, dia bakal nge-close si iklannya gitu ya. Terus nge-resume game kita yang lagi kita mainin. Nah, terus berikutnya, nah ini nih. Di sini ada juga oh, masih masih berupa banner juga ya. Ada. Jadi misalkan entah nanti di tempat-tempat tertentu di game ya, entah nanti di apa di room room tertentu nanti kita simpen ads-nya gitu ya, seperti ini. Atau nanti ini juga nanti kita bisa manfaatkan untuk misalkan dia bisa nyoba fitur tertentu gitu ya di game tersebut, tapi untuk bisa dapat itu dia harus nonton iklan dulu gitu. Nah, kayak di sini kan dia free sticker misalkan. Tapi di sini ada icon ini nih, play-nya gitu ya. Ini udah dipastikan biar dapat free sticker itu kita harus nonton iklan. Terus di sini udah ada counternya lagi ya. Jadi buat dapetin stiker yang ini kita harus lihat iklan sebanyak 3 kali. Kalau pengen dapet tes apa ngetes weapon yang ini kita harus nonton 5 kali. Nah, terus ada lagi yang rewarded ads gitu ya. Rewarded ads itu, nah ini katanya biasanya lebih diterima sama player karena ada sesuatu yang didapat setelah menonton ads gitu ya. Anggap kayak misalkan tadi kita apa beres atau ngeberesin satu stage gitu. Satu stage itu nanti kita dapat reward misalnya dapat berapa koin gitu. Nah, nanti dari situ ada juga apa CTA ya istilahnya ya, call to action atau istilahnya ajakan. Kalau pengen di double si koinnya gitu ya, kita bisa ngedouble rewardnya dengan cara ngeklik tombol untuk nonton ads gitu. Ads-nya nggak lama-lama gitu ya, paling lama 30 detik misalkan. Dengan kita nge-spend waktu 30 detik, kita bisa dapat double reward misalkan kayak gitu. Itu biasanya kalau buat eh, player-player yang tipikalnya memang
nyari poin gitu ya, itu bakal dilakuin tuh biasanya kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya impressions, clicks, ECPM, dan revenue. Nah, ini kita cek dulu ya, applovin.com. Nah, ini lupa ini ya. Jadi nanti di sini juga dia ada fitur analitiknya. Mobile terus, nah di sini kita cek. Terus, nah, jadi di sini tuh nanti kita bisa cek itu ya. Eh, kalau jumlah iklan yang dilihat, eh, nanti kita bisa hitung gitu ya di sini. Nah, di sini misalkan revenue-nya itu 1.189 dolar gitu ya. Nah, cara menghitung pendapatannya tuh di sini impression bagi 1.000 kali ICPM. Seperti itu. Jadi kalau ICPM-nya akan semakin tinggi jika yang menginstal gamenya semakin banyak. Seperti itu. Di sini eh, sebentar, sebentar. Saya lihat Lovik ini bisa learn dulu. Oh, enggak. Kalau Applovin ini selain untuk game sebenarnya kita bisa juga pakai buat website ya. Misalkan kita bikin blog dan lain-lain tapi pengen dimonet gitu ya. Karena anggaplah si blog itu kita bisa kasih value yang benar-benar menarik dan bisa dikatakan kita nanti premium ya yang bisa kita kasih ke ini. Entah nanti berupa tutorial, tutorial yang langka yang nggak banyak orang kasih gitu ya. Atau misalkan di situ nanti kita bisa kasih free source gitu ya. Source-nya nggak terlalu yang gede-gede gitu ya. Resource-nya itu baru bisa didapat kalau misalkan nanti dia eh, masuk atau nge-subscribe eh, ini kita gitu, apa website kita. Itu bisa dipakai juga. Nah, ini sebetulnya ngeliatin cara ngeceknya ya, cara ngeceknya. Jadi di sini selama 7 hari itu pendapatannya berapa. Nanti bisa dilihat terus dihitungkan gitu. Cuman saya nggak bisa langsung lakuin gitu ya di sini. Ini kebetulan yang barusan itu source ini, yang slide ini ya, slide yang dari mentor sebelumnya. Gitu. Ini berikutnya ada ad mediation. Kita lihat. Ad deck ini biasanya dari ini ya, mengelola berbagai platform monetization dalam satu pintu. Ini sebentar, kita coba cek. Ad deck. Jadi, oh, malah ke Iron Source nih, step deck itu. Berarti udah nggak ada. Jadi di sini sebetulnya atau udah gabung jadi ini ya. Jadi ini tuh nyariin tempat-tempat beriklan gitu ya, yang kira-kira bisa ngasih nilai yang lebih yang tertinggi gitu ya. Jadi dari sekian banyak apa penyedia atau provider iklan tadi
Itu kita bisa cek, kita bisa pilih yang kira-kira bisa ngasih kita revenue yang lebih besar itu yang mana. Tapi kalau menurut saya sih sebetulnya kalau nanti kita berpeluang bisa masukin ke banyak provider gitu ya, dan masih visible buat kita gitu ya. Maksudnya di sini tuh visible tuh ya kita masih masuk untuk budget kita eh, naruh fitur itu di ini kita gitu ya, di game itu, atau istilahnya nanti bagi hasilnya masih eh, logis gitu ya untuk kita. Nah, itu patut diperhitungkan dan kita coba masukin juga gitu ya. Sehingga nanti makin banyak keran yang bisa kita manfaatin gitu ya untuk itu, nah, itu lebih baik, lebih bagus gitu ya. Jadi kita jangan ngandelin cuma di satu ini aja. Fiverr.com kita coba ya di sini. Fiverr.com. Nah, sekarang ke Digital Turbine lagi. Jadi ini sebenarnya dulu tuh banyak banget tempat-tempat ini buat monetisasi. Cuman kayaknya sekarang karena memang kalau saya lihat sih sebetulnya apa ya, kalau di kita di Indonesia pengguna ini tuh atau yang memanfaatkan ini tuh kan masih sangat jarang ya. Dulu itu developer mungkin manfaatin ini ya kebanyakan eh, dipakainya lebih ke yang apa, eh, game-game casual yang nggak begitu banyak apa varian untuk ngelakuin atau nyimpen si advertisingnya gitu ya. Jadi paling banter tuh ya kita masuk-masukinnya nanti untuk yang modelan mobile gitu ya. Jadi di situ ya eh, penempatannya kayak yang tadi itu kita nyimpen setelah apa, si stage itu misalkan beres di iniin terus nanti kita masukin iklan iklan video misalkan kayak kayak gitu. Jadi masih mudah di ini gitu ya. Nah, kayak yang tadi ini di sini. Nah, yang video misalkan kayak gitu. Jadi masih masih jarang yang even kayak misalkan masukin yang playable ads kayak gini itu kayaknya masih terlalu sedikit yang mainin itu ya. Saat itu ya. Cuman saya belum ngecek lagi kalau sekarang tuh developer kita seperti apa itu strategi. Kayaknya ini lagi ya tadi internet saya. Sorry, sorry, sorry. Tadi di Cairo ya. Oh iya, nanti ini saya sambil mau share Cairo-nya. Teman-teman di sini eh yang udah pernah atau yang sering masuk di itch.io, saya pengen tahu berapa orang. Boleh raise hand deh. Yang sering ngejelajahin itch.io. Coba saya pengen tahu. Boleh raise hand, teman-teman. Riza. Oke, terus siapa lagi? Coba yang lainnya. Atau belum pernah masuk itch.io sama sekali? Oh, di sini ada beberapa ya. Udah ini. Riza, Rizky, udah suka ke itch.io ya. Atau udah pernah ini? Riza boleh open mic atau udah sempat publish di situ, masukin ke itch.io.
Gimana? Riza pernah masukin? Nanti kita bisa sambil cek ini ya. Oh belum. Oke. Kalau Rizky gimana? Rizky Wafi pernah masukin nggak ke Icai? Belum Kak. Belum juga. Iya. Oke. Nah nanti lihat ini ya teman-teman. Nih. Nah ini halaman si itch.io. Saya- Nah, nah jadi di sini ya teman-teman. Ada itch.io. Nah di sini ini portal game ya. Terus di sini nanti bisa lihat ada yang free, ada yang web, ya. Terus ada yang udah ada harganya. Nah, jadi kita bisa jualan juga ya. Ini kita cek aja dulu yang biasanya kalau yang free seperti ini, nah nanti kita bisa lihat juga ya. Ketika kita hover seperti ini, nanti muncul di sini teman-teman ada logo. Kalau logonya Windows seperti ini berarti ini PC game ya. Nah ini PC game. Nah kalau di web ini biasanya nanti bisa langsung mainin di webnya. Nanti seperti ini. Nah ada run game. Jadi ini gamenya kita bisa langsung mainin di sini ya. Kita lihat di sini biasanya kita kasih dokumentasi juga ya. Cara maininnya seperti apa. Jadi sih misalkan mouse apa terus tab sama R kita coba. Ini lagi loading. Nanti di sini kita bisa datangin si ininya. Oh ini apa nih? Oh, astagfirullah. Ini apa ini? Gadget. Ini. Nah, perlu information katanya. Dirilis 20 hari yang lalu. Tuh ininya HTML5 ya. Terus outdoornya siapa? Nah, nanti nanti kita bisa masuk ke sini nih ke outdoornya. Nanti di sini kita bisa lihat oh dia udah bikin game apa aja gitu ya. Nanti kita bisa cek. Terus nah ini nih. Di sini ada support this game nih. Ada tombol ini ya. Nah, nanti kita bisa ngasih donasi, teman-teman. Jadi disinilah eh, monetisasi, salah satu monetisasi yang bisa kita lakukan di itch.io. Nanti kita, insya Allah, pertemuan berikutnya ya, kita bakal coba setting ya. Kita coba buat seperti ini. Dan harapannya nanti game yang udah teman-teman buat di program PMGD ini ya, nanti ujungnya teman-teman akan masukin ke itch.io, terus di itch.io kita setting seperti ini. Sehingga nanti orang-orang bisa bikin ini ya, bisa bisa kasih donasi. Ini saya pengen coba ngecek, kebetulan ada game dari apa eh, anak-anak mahasiswa saya juga namanya Hoop Studio. Coba cek ada nggak? Hoop. Nah ini udah ada dua ya. Coba kita ke Hoop Studio dulu. Oh ada tiga sekarang. Oh yang Vita Project udah dimasukin. Jadi ini eh kita lihat yang ini ya. Ini gamenya nanti di-download teman-teman. Nah, jadi di sini dia masih kasih free ya, belum dibikin monetize, belum dimonetize. Jadi eh kalau kita mau ngasih free gitu ya, gitu aja biar nanti bisa dicobain, dimainin dan lain-lain itu nanti bisa kita simpen source-nya langsung ya. Source yang udah kita build lah gitu ya. Game yang udah kita buildnya kita simpen sini, nanti bisa di-download. Nah, di sini kalau kita lihat ada udah cukup banyak ya ternyata yang eh, ngasih ini feedback ya. Dan lumayan lah ini beberapa YouTuber yang udah coba mainin terus ngasih feedbacknya langsung bikin ini ya, bikin konten mereka. Nah, ini juga sebetulnya salah satu cara
branding juga ya. Maksudnya kita ngasih gamenya gratis, tapi nanti ya ini sebetulnya nggak request ke orang-orang ini ya untuk mainin terus ngasih feedback nggak. Ini atas dasar kemauannya mereka sendiri gitu. Nah, cuman dari sini ini jadi bonus buat kita lah istilahnya. Jadi bonus. Jadi dari reaksi-reaksi atau apa dari review-review si YouTuber ini kita bisa manfaatkan untuk jadi portofolio juga. Sehingga nanti misalkan kita bikin game berikutnya nanti bisa dimonetisasi ya gamenya. Seperti itu tuh. Ini nanti insya Allah pertemuan berikutnya ya kita akan coba mulai masuk mengulas si HIO-nya itu sendiri ya. Seperti apa. Cuman nanti saya saranin teman-teman dari sekarang udah bisa langsung ini aja bikin account ya. Jadi nanti register aja. Saya nanti mungkin coba pakai juga yang sempat saya pernah bikin. Saya lupa username yang mana ya. Kebetulan akun saya agak banyak, jadi lupa nih pakai yang mana nih. Dibikin, nah, baru nanti kita bisa apa bikin si ads-nya ini ya, biar nanti bisa kita lakukan seperti ini. Nah, ini kita nanti ketika uh, kita ngasih support donasi gitu ya. Nah, di sini pilihannya bisa pakai PayPal, bisa pakai kartu debit atau kredit gitu. Itu nanti sih cara saya. Mungkin kalau kita lihat seperti ini, emang siapa yang bakal ngasih gitu ya. Jangan salah karena itch.io ini memang udah global ya. Dan di luar sana PayPal itu udah sangat biasa dipakai gitu ya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan buat kita bisa dapetin uh, revenue dari sini. Seperti itu teman-teman. Oke, saya stop share dulu. Gimana? Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ini tadi slide-nya sih udah beres sampai situ dulu ya untuk yang hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang ingin dibahas. Mbak Rani kita tuh ini tuh sampai sejam setengah kan ya? Sampai setengah enam ya? Masih ke mute Mbak Raninya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau masih aman sejauh ini? Mangga kalau ini boleh di kolom chat ya. Atau mau raise hand silahkan. Nah, kalau nggak ada, mungkin, oh, oh, bentar nih, ada yang ngasih tahu Riza apa nih? Wait ya, Riza. Oh, pemberitaan jadwal tidak merata. Oh, oke, oke, oke. Ya, betul. Ya, untuk yang hari ini, mohon maaf ya, ini juga mungkin agak ini. Saya kemarin ke apa koordinator memang ngasih taunya kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Cuman saya jujur memang belum sempat follow up dan sayanya nggak sempat buka ini ya, nggak buka laptop teman-teman. Jadi nggak buka Discord sayanya karena saya sebenarnya beberapa hari kemarin tuh sempat apa sakit ya. Jadi saya belum bisa buka ini gitu. Ya ini mohon maaf ya. Jadi mungkin uh, tadi kalau saya lihat juga Felix kayaknya baru masuk ya. Felixnya baru masuk jadi enggak ini. Tapi kalau s- secara umum nih teman-teman untuk pertemuan sore itu aman nggak kira-kira? Karena saya sebetulnya kalau yang pagi-pagi itu malah jadi nggak aman juga di sayanya. Karena saya bentrok dengan ngajar di kampus ya. Coba saya pengen tahu deh.
Ini nanti kita kan ada pertemuan lagi, ntar ya saya coba cek ininya. Wait, 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 wait. Hmm, sore aman. Oke, coba saya pengen tahu juga yang lain ya. Nanti aman nggaknya. Silakan. Jadi kita nanti bisa sama-sama cek waktu. Karena kan kalau nggak salah kita juga nggak memungkinkan ya kalau misalkan harus ngadain malam ya. Oke, silakan. Coba teman-teman boleh bantu saya juga ya, kasih tahu. Kalau sore aman nggak? Itu sore itu kita start by defaultnya kita jam 4 lah ya. Jam 4-an itu kita lakukan Zoom kayak gini. Oh, Felix baru tahu. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa Felix. Ya, ya betul. Ini sebenarnya kalau yang hari ini ya karena memang saya kemarin tuh nggak bisa buka laptop sama sekali juga teman-teman ya. Jadi eh, kebetulan saya Discord di HP udah saya uninstall gitu ya. Jadi saya nggak bisa akses lah intinya di Discordnya. Jadi saya cuma ngandelin ini kemarin minta tolong ke Pak Rikman kemarin teh ngasih tahu ini saya nggak bisa pagi cuma sore gitu bisanya karena memang apa bentrok sama ngajar gitu. Nah ini juga nanti ke depan intinya gini ya teman-teman. Nanti ketika dapat lagi game monetization itu saya adakan defaultnya itu pasti sore ya jam 4 sore gitu. Jadi nggak akan ambil jam atau nanti mungkin saya akan coba ganti langsung ya di itu di jadwal umumnya gitu ya. Nanti saya bilang jadi nanti pihak panitia dan pihak ya dari pihak penyelenggara nanti defaultnya bakal tahu plotting saya itu jadwalnya sore gitu. Tuh teman-teman ya. Ini punten juga ya buat teman-teman yang baru gabung barusan Felix juga ya yang baru gabung. Mantap. Tuh. Tapi kalau untuk Felix ini barusan mungkin saya sedikit apa konklusi juga ya. Jadi hari ini yang kita bahas itu sebetulnya masih melanjutkan di pertemuan yang sebelumnya. Ada jenis-jenis apa monetisasi ya. Tadi yang lebih banyak itu di ads ya. Untuk ads ini nanti saya coba kasih ini deh. Link-linknya ya. Nih teman-teman nanti saya coba kasih link di sini. Wait, biar nanti teman-teman bisa pelajarin juga. Ini saya langsung kasih di sini aja ya. Nanti silahkan dikopas aja, sorry di copy aja dulu list linknya. Jadi teman-teman nanti bisa explore satu-satu gitu ya, bentukannya kayak gimana. Wait, solution. Ini saya simulasikan. Terus yang ini, terus. Nah, ini deh yang saya kasih segini aja dulu, biar nggak banyak. Cuman yang terakhir nanti di itch.io, nah itu teman-teman ya, ada di kolom chat. Nanti silahkan di copy aja. Mungkin ini juga nanti saya coba masukin ke Discord ya, teman-teman. Coba Discord. Oke, programmer.
Wait, si, si copy dulu. Ini saya simpan nanti di Discord ya. Oops. Hmm, Oke. Nah, nah itu ada di stream ini ya, yang game programmer ya, di channel game programmer teman-teman nanti bisa cek di Discord. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Berarti ini dari yang jawab kebanyakan kan aman ya harusnya. Jadi mungkin ya saya tetapkan aja nanti kita untuk game monetization ini kelas kelas ini gitu ya. Kita adakannya jadi jam 4 aja ya ke depan ya. Dan kita nanti ada beberapa pertemuan lagi. Jadi itu udah langsung jam 4 by default ya. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Dari Mbak Rani mau ngasih link presentasi? Mbak. Tadi sudah di-share sih, tapi saya share Oh, ulang ya. udah di-share. Ah, boleh Oke. di-share ulang aja di kolom chat ya. Teman-teman ini mengingatkan kembali, nah ini presensinya silahkan ya, karena ada yang baru datang juga. Presensinya silahkan diisi di situ ya.